Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-22. Yesaya 45 ayat yang ke-22, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Tinggalkan yang tidak pasti. Di pasal sebelumnya, Nabi Yesaya membahas tentang Raja Persia, Raja Kores, yang Tuhan Allah tunjuk sebagai perpanjangan tangan dari Allah untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari pembuangan. Nabi Yesaya juga melanjutkan dengan menegaskan bahwa Tuhan Allah lah satu-satunya yang layak disembah. Ia yang dengan kemahakuasaannya telah mencipta manusia. Ia juga yang menggerakkan Raja Kores untuk maksud penyelamatan. Dan ini dikatakan adalah pasal-pasal nubuat dari Tuhan Allah, ya, yang dengan maksud untuk menghibur umat Israel yang nantinya akan berada dalam pembuangan selama kurang lebih 150 tahun setelah zaman Nabi Yesaya. Selain itu, nubuat ini juga merupakan nubuat akan hadirnya Kristus. Di pasal yang akan kita renungkan ini, Nabi Yesaya khusus menegur dan menyadarkan bangsa-bangsa lain di luar Israel yang menyembah berhala. Mereka menyembah Allah lain, mereka menjadikan ciptaan dari Tuhan Allah untuk membuat Allah lain dan mereka sembah. Dan disebutkan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tiada berpengetahuan atau bodoh. Karena mereka menyembah kepada Allah yang tidak seharusnya disembah atau patut dijadikan berhala. Mengapa demikian? Salah satu penafsir berkata begini, meskipun mereka membalutnya dengan emas, menghiasinya dengan hiasan-hiasan dan menjadikannya sebagai Allah, namun tetap saja itu cuma kayu. Mereka berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan, sebab Ia tidak dapat mendengar, Ia tidak dapat menolong, Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Betapa sudah memperolok diri sendiri orang-orang yang sujud memberi hormat kepada sesuatu sebagai Allah yang tidak dapat berbuat kebaikan kepada mereka sebagai Allah. Betapa sudah menipu diri sendiri orang-orang yang berdoa meminta pertolongan kepada apa yang sama sekali tidak mampu menolong mereka. Sudah pasti tidak mempunyai pengetahuan atau rendah dalam pengetahuan mereka. Orang-orang yang begitu bersusah payah dan melakukan begitu banyak cara untuk menebus dosa dalam berusaha mendapatkan perkenanan Allah yang tidak mempunyai kuasa. Miris sekali keadaan rohani orang-orang yang menyembah berhala, bahwa apa yang disembah oleh mereka sama sekali tidak punya kuasa untuk menyelamatkan hidup mereka. Padahal ada Allah yang layak dan patut disembah, yang dengan kemahakuasaannya sangat mampu untuk menyelamatkan hidup mereka. Allah itu adalah Tuhan Allah Israel yang telah banyak melakukan perkara ajaib terhadap umatnya Israel. Tuhan Allah yang di dalam firman yang akan kita renungkan ini memerintahkan kepada bangsa-bangsa lain berpaling kepadanya. Dan seperti yang saya jelaskan di atas bahwa ini merujuk jauh kepada penggenapan kehadiran Yesus Kristus itu sendiri. Maka mari kita renungkan bersama-sama kehadiran Kristus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tetapi ada syarat di awal kalimatnya, berpalinglah kepadaku, yang memiliki makna meninggalkan Allah-Allah lain, meninggalkan kepercayaan-kepercayaan lain yang tidak dapat memastikan keselamatan itu kepada umatnya. Seperti Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terimalah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, umatnya yang berdosa. Tidak ada Allah lain seperti Ia. Ia memastikan jalan keselamatan itu bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ialah jalan keselamatan itu. Jika di antara kita ada yang belum percaya sungguh-sungguh kepadanya, maka buka hati kita dan percayalah sungguh-sungguh kepadanya. Maka keselamatan akan menjadi bagianmu. Biarlah renungan singkat ini dapat memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan di hari ini. Kami diingatkan, kami disadarkan bahwa hanya Engkau Tuhan yang telah datang ke dunia yang berdosa ini untuk mencari kami, umat-Mu yang berdosa, mencari kami dan menyelamatkan kami yang mau sungguh-sungguh percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan jika kami selama ini mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan kepercayaan-kepercayaan lain yang sama sekali tidak dapat menyelamatkan kami. Sungguh kami ucap syukur karena kami disadarkan bahwa Engkaulah jalan keselamatan itu. Engkaulah yang dapat memastikan keselamatan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami sungguh-sungguh percaya kepadamu dan sungguh-sungguh pada akhirnya boleh memberitakan berita ini kepada siapapun yang belum sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus